Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Nah, hari ini, pagi ini berjumpa kembali dengan Miss Vita dan dalam Bina Iman Anak. Kita jargon dulu ya, Bu Halen ya. Sekolah minggu. Oke. Berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke, nah adik-adik sudah siap untuk mengikuti Bina Iman Anak pada hari ini belum? Pastinya sudah. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Siapkan hati, siapkan budi kita, ambil sikap doa yang baik. Mari kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Ini kami anak-anak-Mu berterima kasih atas berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih boleh mengikuti kegiatan Bina Iman Anak bersama Miss Vita dan Bu Valen. Ya Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, sehingga kami dapat mengikuti Bina Iman Anak dengan lancar dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang akan kami lakukan pada hari ini dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah.
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan bacaan Injil, kemudian juga bernyanyi tentang baca kitab suci tiap hari, sekarang Bu Valen dan Miss Vita mau bertanya nih kepada kalian. Dari Bu Valen dulu ya Miss Vita ya. Silakan Bu Valen. Adik-adik, tadi adik-adik sebelum mengikuti kegiatan Bina Iman Anak ini, apakah tadi kalian sudah makan? Sudah atau Belum. belum? Ada yang sudah. Ada yang belum. Yang belum. Yang belum, ayo nanti segera makan ya. Habisnya nanti langsung makan supaya tidak apa? Tidak lapar. Sekarang kalau sudah makan, sudah minum atau belum? Ada yang belum juga. Miss Iya. Vita. Kalau Miss Vita dan Bu Valen sudah makan dan sudah minum, minumnya banyak. Tadi Bu Valen juga makan banyak. Miss Wah, Vita. makannya banyak, minumnya banyak. Adik-adik juga seperti itu ya. Nah, kalau sudah makan dan minum, sekarang Miss Vita mau tanya deh. Adik-adik, kalau makan dan minum, siapa yang memberi? Iya, pastinya Orang tua, mama, papa, atau ayah, ibu, bapak, ya kan? Iya. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana ya caranya? Mengapa orang tua kita bisa memberi kita makan dan minum untuk kebutuhan kita sehari-hari? Dari Iya. mana itu asalnya ya? Dari mana ya? Kok bisa ya ayah, ibu, bapak, mama, papa memberi makan dan minum dari kita? Dari mana asalnya? Iya, tentu saja dari Penghasilan mama dan papa ketika mereka bekerja. Ayah, ibu, mama, papa, bapak itu banting tulang ya Bu Valen ya. kok tulangnya dibanting? Banting tulang. Banting tulang itu yang seperti apa sih? Bukan tulang yang Bu Valen harus dibanting enggak ya? Tidak, tapi artinya banting tulang itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ayah, ibu, mama, papa bekerja keras untuk apa tadi? Untuk memenuhi kebutuhan adik-adik Kita. semua. Iya, betul sekali. Miss Vita, ada loh yang orang tuanya itu bekerja dari pagi-pagi Iya. sekali sampai siang hari. Ada yang sampai sore loh Bu Valen. Iya. Oh Bahkan iya, sampai ada yang sampai malam. malam hari. Wow, Iya. luar biasa sekali orang tuanya. Iya, luar ya, Miss biasa. Vita. Artinya orang tua memberikan apa Bu Valen? Pengorbanan, Iya, mengorbankan tenaga orang tua. pikiran. Iya, untuk siapa sih? Untuk adik-adik. Supaya apa? Kehidupan keluarga. Iya, untuk kehidupan keluarga. Supaya apa? Itu tadi, supaya kita mendapat makanan, mendapat minuman, sehingga tidak lapar, tidak haus. tidak haus. Iya, kalau kita misalnya Bu Valen, kita nggak makan, kita nggak minum,
nanti jadi apa? Jadi lemes, kurus, lemes, aduh lapar bisa sekali. pingsan, Iya, maka dari itu adik-adik sudahkah berterima kasih kepada mama, Orang tua. papa, ayah, ibu dan bapak? Sudah belum? Nah, kalau belum sekarang ucapkan terima kasih. Terima kasih mama. Terima kasih papa. Terima kasih ibu. Terima kasih ayah. Nah, sudahkah? Atau mungkin terima kasih oma. Terima kasih opa. Terima kasih kakung. Terima kasih nenek. Iya, sampaikan terima kasih untuk orang tua yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan dirinya untuk memenuhi kebutuhan kita supaya kita hidup. Nah, Miss Vita, kalau dihubungkan dengan Injil tadi, Iya. dalam Injil tadi juga ada sebuah pengorbanan yang dilakukan untuk kehidupan juga. Iya, kehidupan siapa Bu Valen? Tidak hanya kehidupan keluarga, tetapi Tapi juga seluruh umat manusia. Siapa yang mengorbankan diri untuk seluruh umat manusia? Apakah adik-adik tahu siapa? Wow, betul sekali, yaitu Tuhan Yesus. Iya, betul Bagaimana sekali. cara Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, Miss Vita? Tuhan Yesus mengorbankan dirinya melalui wafat di salib. Yang dikorbankan apa saja sih itu, Bu? Aduh, mengorbankan itu ya, Miss Vita ya, tubuhnya dicambuk-cambuk. Iya, kemudian luka-luka darahnya mengalir dari luka itu ya, Di kepalanya diberi mahkota duri. luka itu keluar darahnya. Iya, banyak sekali darah yang mengalir dari tubuh Yesus Sampai wafat di kayu salib. salib. Berarti tidak hanya mengorbankan tubuhnya, darahnya, tetapi juga Mengorbankan dirinya seutuhnya. sampai memberikan nyawanya. Iya, betul sekali. Yesus mengorbankan seluruhnya bagi kita, mengorbankan tubuh dan darahnya, sehingga hari ini Ya, kita memperingati apa, Bu Valen? hari raya tubuh Dan darah Kristus. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang jadi alasan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lakukan, memohon padamu, bimbinglah selalu kami anakmu untuk masa depanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku, segarkanlah jiwaku, segarkanlah jiwaku. Nah, adik-adik, sekarang kita semua tahu bahwa ternyata Yesus mengorbankan dirinya, memberikan dirinya untuk kita. Maka dari itu, kita haruslah menerima Yesus dalam hati kita masing-masing. Bagaimana cara menerima Yesus ke dalam hati kita Ada masing-masing? yang tahu? Salah satu caranya adalah menerima komuni. Nah, namun sebelum menerima komuni, ada diawali
dengan doa syukur agung ya Bu Valen ya. Ya, siapa yang tahu ketika doa syukur agung itu apa yang dilakukan oleh Romo? Ya, Ya. Romo Iya, yang ada Romo. bunyi gong. Ya, lalu kita Gong. mengangkat tangan begini Iya. ya. Adik-adik tahu nggak? Romo mengangkat apa itu adik-adik? Mengangkat Nah, yang pertama mengangkat apa? bentuknya bulat, Warnanya putih? ya. Mengangkat Ya. hosti yang melambangkan tubuh Kristus. Saat mengangkat hosti, Romo mengulangi kata-kata yang pernah disampaikan Yesus pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, yaitu apa? Inilah tubuhku. Yang diserahkan bagimu. Selain mengangkat roti atau hosti, Romo juga mengangkat Piala berisikan anggur melambangkan darah Kristus. Sambil mengangkat piala, Romo berkata apa? Mengucapkan apa anak-anak? Inilah darahku Yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Nah, maka dari itu tubuh dan darah Kristus dilambangkan melalui hosti dan anggur, dan kita terima melalui komuni. Tapi adik-adik belum menerima komuni ya. Nah, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Karena apa? Suatu saat nanti Iya. adik-adik akan Menerima menerima sakramen komuni. Kapan nih Sita ya? Kelas berapa ya Bu Valen ya? Kelas mulai kelas 5 SD. Nah, Iya. jadi adik-adik bersabar saja, nanti pasti akan menerima komuni. Tapi walaupun kita tidak menerima komuni, adik-adik tetap menerima Yesus Kristus di dalam hati melalui apa Bu Valen? Berkat dari Romo. Iya, yang biasanya diletakkan atau di dahi. Iya, diletakkan di dahi, diberi tanda salib ya oleh Romo ya. Iya, betul Di sekali. dahi. Artinya kita siap menyambut Yesus Kristus, kita menerima Yesus di dalam hati kita. Tetapi Bu Valen, kalau misalnya, waduh ini kan virtual ya Bu Valen ya, secara anak online. tidak boleh ke gereja. Iya, gimana dong Bu Valen, kan nggak dapat berkat dari Romo. Nah, tetap ada pemberkatan secara virtual ya kan Iya. adik-adik ya. Jadi tidak mengurangi makna dari berkat yang diberikan oleh Romo. Yesus tetap hadir melalui sakramen Maha Kudus yang kita lakukan di rumah masing-masing, Iya, baik betul lewat sekali. HP, lewat laptop atau lewat komputer. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Ada cara lain ya sih Bu supaya aku dapat menerima Yesus di hatiku. Oh, ada banyak nih Ada Sita. banyak. Selain menerima komuni atau berkat, adik-adik juga bisa menerima berkat, menerima Roh Kudus dari Tuhan melalui berdoa. Kemudian Membaca Membaca kitab kitab suci, suci, berbuat baik kepada kepada sesama sesama. kita. Iya. Nah, itulah santapan rohani atau makanan rohani yang Yesus berikan kepada kita umatnya. Kalau misalnya tadi orang tua memberi makan dan minum untuk tubuh kita, jasmani Yesus memberikan santapan rohani untuk jiwa kita. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ku anak Katolik,
rajin sekolah minggu, ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, cari happy. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, cari happy. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Nah, adik-adik semua, selain kita harus makan dan minum untuk kesehatan jasmani atau tubuh kita harus juga memperhatikan makanan untuk rohani kita, yaitu dengan cara Bagaimana adik-adik? berdoa, berbuat kebaikan, membaca kitab suci, dan rajin ke gereja. rajin mengikuti misa dan ekaristi. Nah, adik-adik, tidak terasa Bina Iman anak kita kali ini sudah selesai. Iya, betul sekali. Nah, kita akan akhiri Bina Iman anak kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Silakan adik-adik semua ambil sikap doa yang sempurna. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami anak-anak-Mu mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah rela mengorbankan tubuh, darah, dan jiwamu untuk keselamatan kami, umat-Mu yang berdosa ini. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu ini, supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang selalu rajin berdoa, anak-anak yang selalu rajin membantu orang tua, yang selalu berbuat kebaikan terhadap sesama, supaya jiwa kami, rohani kami bertumbuh dengan baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang patut dan layak Engkau kasihi. Berkatilah kami sepanjang hari ini, berkatilah kami dalam semua kegiatan yang akan kami lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa Sampai jumpa, adik-adik. adik. Sampai berjumpa di minggu Bina berikutnya Iman ya. minggu depan. Iya, Dadah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci,
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau